Sehari sebelum akad nikah, ketika seluruh keluarga sibuk menyiapkan adat Jambi yang megah dan penuh doa, Aisyah justru menerima sebuah amplop misterius tanpa nama pengirim. Tangannya gemetar saat membukanya. Bukan uang, bukan foto, hanya selembar kertas dengan tulisan singkat namun menusuk jantung. Jika kau menikah dengannya, hidupmu tak akan pernah tenang. Sejak saat itu, dunia Aisyah terasa berubah. Setiap tatapan Faris yang dulu terasa hangat kini dipenuhi tanda tanya. Setiap senyumnya yang dulu menenangkan kini terasa menyimpan rahasia. Di balik cinta yang tumbuh di antara dua budaya, dua keluarga, dan dua keyakinan akan masa depan, ternyata ada masa lalu kelam yang belum selesai. Bisikan mulai terdengar di desa. Tatapan orang-orang berubah. Beberapa mulai memperingatkan dengan halus, sebagian lagi terang-terangan menolak. Namun yang paling menakutkan bukanlah omongan warga, melainkan perasaan bahwa ada seseorang di luar sana yang terus mengawasi mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Cinta mereka tidak lagi sekadar tentang restu dan adat. Cinta itu berubah menjadi pertaruhan antara kejujuran dan kebohongan, antara bertahan dan pergi, antara percaya dan hancur perlahan. Dan pertanyaannya kini hanya satu. Ketika semua rahasia terbongkar, akankah cinta masih cukup kuat untuk membuat Aisyah tetap berdiri di sisi Faris? Atau justru malam akad itu akan menjadi awal dari kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan? Sore itu, langit Jambi berwarna keemasan. Angin membawa aroma sungai Batanghari yang lembut, menyentuh tirai kamar kayu tempat Aisyah duduk termenung. Di hadapannya, gaun songket merah marun tergantung rapi. Benang emasnya berkilau, seolah menyimpan ribuan doa para leluhur. Gaun itu bukan sekadar pakaian pengantin. Ia adalah simbol kehormatan keluarga, tradisi, dan harapan. Namun hati Aisyah tidak setenang kilau emas itu. "Aisyah, kau sudah siap?" Suara ibunya lembut dari balik pintu. Aisyah menoleh. Matanya bening, tapi menyimpan kegelisahan yang tak sempat ia ceritakan. "Entahlah, Mak, rasanya seperti mimpi." Ibunya duduk di sampingnya, menggenggam tangan putrinya yang dingin. "Bukan mimpi, Nak. Ini takdir. Dan takdir selalu datang membawa pelajaran." Nama pria itu kembali terlintas di benaknya. Faris Al-Harbi. Pria asal Arab yang baru dikenalnya 3 bulan lalu. Datang sebagai relawan sosial di desa mereka, berbicara lembut, berakhlak tenang, dan selalu menundukkan pandangan. Warga desa menyukainya. Bahkan ayah Aisyah menganggap Faris sebagai pria terhormat. Lamaran itu datang cepat, terlalu cepat. "Dia pria baik ya," bisi Aisyah waktu itu. Ayahnya hanya menjawab, "Bukan hanya baik, dia serius menjaga kehormatanmu." Namun yang tak pernah Aisyah akui pada siapapun adalah, ia takut. Bukan karena Faris, tapi karena perubahan hidup yang terlalu besar. Di halaman rumah, suara kompang mulai terdengar. Tamu-tamu berdatangan. Kain merah dan emas menghiasi setiap sudut. Tetangga sibuk, tawa terdengar di mana-mana. Semua orang bahagia, kecuali hatinya yang masih mencari jawaban. Pintu kamar diketuk pelan. "Aisyah!" Suara itu bukan suara ibunya. Ia membuka pintu perlahan. Di sana berdiri Faris, mengenakan baju Melayu putih sederhana. Tatapannya teduh, menjaga jarak dengan sopan. "Maaf, saya tidak seharusnya ke sini, tapi saya hanya ingin mengatakan satu hal sebelum hari besar esok." Aisyah menahan napas. Faris menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Aku tidak datang untuk mengubah hidupmu. Aku datang untuk menjaganya, jika kau izinkan." Tidak ada kata cinta berlebihan, tidak ada janji berlebihan, hanya kejujuran yang membuat dada Aisyah terasa sesak. Untuk pertama kalinya, kegelisahan itu berganti menjadi sesuatu yang lebih halus. Harapan. Dari kejauhan, suara azan maghrib mengalun. Langit Jambi menggelap perlahan, dan tanpa mereka sadari, takdir yang lebih besar sudah mulai bergerak. Pagi menyapa Jambi dengan cahaya pucat. Embun masih menggantung di dedaunan ketika halaman rumah Aisyah mulai ramai oleh suara tamu dan kerabat yang datang membantu persiapan akad. Namun di balik senyum dan tawa, ada sesuatu yang tak terlihat. Bisikan, "Benarkah dia dari keluarga terpandang? Katanya dia lama tinggal di Indonesia sendirian. Aneh, kenapa cepat sekali melamar?" Aisyah mendengarnya samar-samar saat membantu membungkus hantaran. Jemarinya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Di sudut ruangan, sepupunya, Laila, mendekat dan berbisik pelan, "Ya, kau tahu tidak, ada perempuan dari kota yang tadi pagi datang ke rumah Pak RT. Katanya,
Dia mencari Faris. Jantung Aisyah terasa berhenti sesaat. Mencari Faris untuk apa? Laila menggeleng. Tidak jelas, tapi wajahnya seperti orang yang terluka. Kalimat itu menancap seperti duri. Siang harinya, Faris duduk sendiri di serambi masjid. Tatapannya kosong menatap lantai. Sejak pagi, pikirannya gelisah. Ia tahu, masa lalu memang tidak bisa dikubur selamanya. Langkah kaki pelan mendekat. Faris. Ia menoleh. Aisyah berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan ribuan tanya. Kau dengar juga ya, ucap Faris lirih. Aisyah duduk dengan jarak sopan. Aku tidak ingin mendengar dari orang lain. Kalau ada sesuatu, aku ingin mendengarnya darimu. Faris terdiam lama. Angin menggerakkan ujung sorbannya. Ada seseorang di masa laluku. Dia bukan istriku, tidak pernah ada akad, tapi aku pernah mengecewakannya. Dada Aisyah terasa sesak. Mengapa baru sekarang kau ceritakan? Karena aku takut. Takut kau melihatku berbeda. Aisyah menunduk. Bukan marah, tapi kecewa karena kejujuran datang terlambat. Namun sebelum sempat berkata apapun, suara gaduh terdengar dari arah halaman rumah. Seorang perempuan berdiri di depan gerbang. Wajahnya pucat, matanya merah. Faris Al-Harbi ada di sini? Suaranya bergetar namun tegas. Warga mulai berkumpul. Suasana yang tadinya hangat berubah tegang. Aisyah berdiri membeku. Faris mematong. Dan perempuan itu melanjutkan dengan kalimat yang membuat udara terasa runtuh. Aku hanya ingin tahu, mengapa kau pergi tanpa penjelasan dulu? Pagi menyapa Jambi dengan cahaya pucat. Embun masih menggantung di dedaunan ketika halaman rumah Aisyah mulai ramai oleh suara tamu dan kerabat yang datang membantu persiapan akad. Namun di balik senyum dan tawa, ada sesuatu yang tak terlihat. Bisikan, benarkah dia dari keluarga terpandang? Katanya dia lama tinggal di Indonesia sendirian. Aneh, kenapa cepat sekali melamar? Aisyah mendengarnya samar-samar saat membantu membungkus hantaran. Jemarinya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Di sudut ruangan, sepupunya, Laila, mendekat dan berbisik pelan, "Ya, kau tahu tidak, ada perempuan dari kota yang tadi pagi datang ke rumah Pak RT. Katanya, dia mencari Faris." Jantung Aisyah terasa berhenti sesaat. Mencari Faris untuk apa? Laila menggeleng. Tidak jelas, tapi wajahnya seperti orang yang terluka. Kalimat itu menancap seperti duri. Siang harinya, Faris duduk sendiri di serambi masjid. Tatapannya kosong menatap lantai. Sejak pagi, pikirannya gelisah. Ia tahu, masa lalu memang tidak bisa dikubur selamanya. Langkah kaki pelan mendekat. Faris. Ia menoleh. Aisyah berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan ribuan tanya. Kau dengar juga ya, ucap Faris lirih. Aisyah duduk dengan jarak sopan. Aku tidak ingin mendengar dari orang lain. Kalau ada sesuatu, aku ingin mendengarnya darimu. Faris terdiam lama. Angin menggerakkan ujung sorbannya. Ada seseorang di masa laluku. Dia bukan istriku, tidak pernah ada akad, tapi aku pernah mengecewakannya. Dada Aisyah terasa sesak. Mengapa baru sekarang kau ceritakan? Karena aku takut. Takut kau melihatku berbeda. Aisyah menunduk. Bukan marah, tapi kecewa karena kejujuran datang terlambat. Namun sebelum sempat berkata apapun, suara gaduh terdengar dari arah halaman rumah. Seorang perempuan berdiri di depan gerbang. Wajahnya pucat, matanya merah. Faris Al-Harbi ada di sini? Suaranya bergetar namun tegas. Warga mulai berkumpul. Suasana yang tadinya hangat berubah tegang. Aisyah berdiri membeku. Faris mematong. Dan perempuan itu melanjutkan dengan kalimat yang membuat udara terasa runtuh. Aku hanya ingin tahu, mengapa kau pergi tanpa penjelasan dulu? Halaman rumah Aisyah mendadak sunyi, seolah seluruh suara hilang ditelan ketegangan. Semua mata tertuju pada perempuan asing yang berdiri di balik gerbang. Perempuan itu mengenakan gamis sederhana berwarna abu-abu. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya menyimpan luka panjang. Aku hanya ingin bicara dengan Faris. Ucapnya lagi, suaranya sedikit bergetar. Faris akhirnya melangkah maju. Wajahnya tetap tenang, namun rahangnya mengeras. Zahra, kenapa kau datang ke sini? Nama itu bergema pelan di telinga Aisyah. Zahra. Nama yang terasa terlalu indah untuk kisah yang menyakitkan. Aku tidak datang untuk merusak apapun, kata Zahra, menatap Aisyah sekilas. Aku hanya ingin kejelasan. Warga mulai berbisik. Beberapa ibu menutup mulut dengan ujung kerudung. Ayah Aisyah melangkah ke depan, suaranya berat, penuh wibawa.
Jika ada urusan, bicarakan dengan sopan, ini rumah kami. Zahra menunduk hormat. Maaf Pak, tapi saya sudah terlalu lama memendam. Aisyah berdiri diam, jantungnya berdetak begitu keras. Ia ingin lari, tapi kakinya tak mau bergerak. Faris menarik napas panjang. Kita bicara di tempat lain. Namun Zahra menggeleng. Tidak, aku ingin semua jelas. Aku ingin semua tahu bahwa aku pernah percaya padamu. Kata-kata itu seperti pisau yang tak terlihat. Apa maksudmu? Tanya seorang tetangga. Zahra menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan. Aku dan Faris pernah berencana menikah. Keluargaku sudah tahu, tapi suatu hari dia pergi tanpa kabar. Desas-desus langsung meledak. Aisyah merasa dunia berputar. Faris segera menyela, suaranya tegas. Aku tidak pernah menjanjikan akad. Aku hanya terlalu pengecut untuk menutup semuanya dengan benar. Kejujuran itu justru terasa lebih menyakitkan. Air mata Aisyah jatuh tanpa suara. Ibunya segera merangkul bahunya. Sudah cukup, bisik sang ibu meski suaranya sendiri bergetar. Zahra menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak membencimu. Aku hanya ingin kau tahu. Pria yang akan kau nikahi membawa luka yang belum sembuh. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada semua gosip. Malamnya, Aisyah duduk sendiri di tepi sungai. Cahaya bulan memantul di air, tapi hatinya gelap. Faris datang perlahan. Aisyah, apa lagi yang belum kau ceritakan? Tanya Aisyah tanpa menoleh. Faris terdiam lama. Yang belum kuceritakan adalah betapa aku takut kehilanganmu. Sampai aku lupa caranya bersikap jujur sejak awal. Aisyah memejamkan mata. Bukan marah yang ia rasakan, melainkan rasa takut. Takut bahwa cinta memang tak pernah datang tanpa luka. Pagi itu, rumah Aisyah tak lagi seramai kemarin. Hiasan merah dan emas masih tergantung, tetapi suasana terasa muram, seolah kegembiraan enggan kembali. Ayah Aisyah duduk di ruang tamu, memandangi lantai tanpa berkata apapun. Di sampingnya, paman dan beberapa kerabat berkumpul. Suara mereka pelan namun syarat beban. Kita tidak bisa membiarkan nama baik keluarga dipertaruhkan, ujar paman Aisyah akhirnya. Ibunya Aisyah menggenggam tasbih erat-erat, bibirnya bergerak dalam doa. Aisyah berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Setiap kata terasa seperti batu yang dijatuhkan ke dadanya. Aisyah gadis baik, lanjut paman itu. Tapi lelaki itu membawa cerita. Orang akan selalu membicarakan. Nama baik, itu selalu menjadi alasan paling berat. Di sisi lain desa, Faris duduk sendiri di kamar kecil yang ia sewa. Tangannya memegang ponsel, menatap layar tanpa benar-benar melihat. Pesan dari Zahra belum juga terhapus dari pikirannya. Aku hanya ingin kau jujur, itu saja. Ketukan pelan terdengar di pintu. Saat dibuka, ayah Aisyah berdiri di sana. Faris menegakkan tubuh menunduk hormat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Suara lelaki tua itu datar. Kita bicara. Mereka duduk berhadapan dalam sunyi yang panjang. Kau tahu, Faris, ucap ayah Aisyah akhirnya. Aku mempercayakan anak perempuanku padamu. Tapi kepercayaan itu rapuh. Faris menunduk lebih dalam. Saya bersalah, Pak. Saya tidak datang dengan masa lalu yang bersih. Tapi niat saya pada Aisyah, sungguh. Ayah Aisyah menatapnya lama. Niat saja tidak cukup. Seorang laki-laki harus berani menanggung akibat dari ceritanya. Kata-kata itu menampar, tapi Faris menerimanya tanpa membantah. Aku beri kau waktu, lanjut sang ayah. Buktikan bahwa kau pantas, atau aku sendiri yang akan menghentikan pernikahan ini. Sore itu, Aisyah dan Faris kembali bertemu di tempat yang sama, tepi sungai. Ayahku datang padamu? Tanya Aisyah pelan. Faris mengangguk. Aku tidak menyalahkannya. Lalu, suara Aisyah nyaris tak terdengar. Faris menatapnya, kali ini tanpa ragu. Aku akan memperbaiki semuanya. Bukan karena desakan, tapi karena aku tidak ingin kehilanganmu tanpa pernah berjuang. Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat keyakinan itu benar-benar nyata. Namun jauh di dalam hatinya ketakutan masih berbisik. Bagaimana jika perjuangan itu datang terlambat? Langit sore menggantung kelabu ketika Faris melangkah menyusuri jalan kecil menuju rumah kontrakan Zahra di pinggir kota. Setiap langkah terasa berat, seolah masa lalu menariknya kembali. Mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu terbuka. Zahra berdiri di sana. Wajahnya tampak lebih tenang dari terakhir kali mereka bertemu. Kau benar-benar datang, ucapnya lirih. Aku harus datang, jawab Faris jujur. Aku tidak ingin lagi meninggalkan sesuatu tanpa penjelasan. Mereka duduk berhadapan, hanya dipisahkan meja kayu kecil. Sunyi menggantung di antara mereka penuh kenangan.
Aku bukan datang untuk meminta kembali, kata Zahra akhirnya. Aku hanya ingin tahu, apakah aku pernah berarti? Faris menunduk. Kau berarti. Justru karena itu aku salah. Aku pergi saat seharusnya aku bertanggung jawab. Zahra tersenyum getir. Kau tahu yang paling menyakitkan? Bukan ditinggalkan, tapi merasa seolah perasaan itu hanya ilusi. Kata-kata itu menusuk, lebih tajam dari amarah. Faris menghela napas panjang. Aisyah berhak mendapat diriku yang jujur. Dan kau berhak mendapat penjelasan yang tak pernah kau terima. Zahra menatapnya lama, seolah mencari sisa kebohongan. Namun yang ia temukan hanya kelelahan dan penyesalan. Aku sudah belajar melepaskan, ucap Zahra pelan. Tapi ada satu hal yang belum pernah kukatakan. Faris mengangkat kepala. Zahra ragu sejenak lalu berkata, aku datang ke Jambi bukan hanya karena luka, tapi karena aku takut kau mengulangi kesalahan yang sama. Faris terdiam. Aisyah gadis baik, matanya bersih. Jangan biarkan dia merasakan kebingungan seperti yang pernah kurasakan. Kata-kata itu tak terdengar seperti ancaman, justru seperti doa. Saat Faris bangkit hendak pergi, Zahra menambahkan dengan suara hampir tak terdengar, ada bagian dari ceritamu yang belum kau ingat. Dan saat itu muncul, semuanya akan lebih rumit. Faris berhenti di ambang pintu. Apa maksudmu? Zahra hanya menggeleng. Waktunya belum tiba. Malam itu, Faris berjalan pulang dengan pikiran berkecamuk. Kalimat Zahra terus terulang di kepalanya. Ada bagian dari ceritamu yang belum kau ingat. Sementara itu, di rumah Aisyah, ibunya menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Bu, saya hanya ingin memastikan Aisyah tidak terluka seperti saya dulu. Hati-hati dengan lelaki yang terlalu pandai menyembunyikan rasa bersalah. Tangan sang ibu gemetar. Ia menatap kamar Aisyah yang tertutup rapat. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan benar-benar menguasai hatinya. Hujan turun sejak subuh, membasahi halaman rumah Aisyah dengan sunyi yang berat. Seolah alam ikut merasakan kegelisahan yang menggantung di dalam rumah itu. Ibu Aisyah duduk di ruang tengah, ponsel masih digenggam erat. Pesan dari nomor tak dikenal semalam terus berputar di pikirannya. Hati-hati dengan lelaki yang terlalu pandai menyembunyikan rasa bersalah. Ia bukan perempuan yang mudah curiga. Namun sebagai seorang ibu, instingnya tak pernah salah arah. Pagi itu, ia memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini tak pernah terpikirkan. Menyelidiki. Di Pasar Lama Kota Jambi, Ibu Aisyah bertemu dengan seorang kenalan lama, Bu Ramlah, pemilik warung kecil yang sering menjadi tempat singgah pendatang. Ramlah, sapa Ibu Aisyah pelan. Kau pernah melihat lelaki bernama Faris? Orang Arab, tinggi, pembawaannya tenang. Bu Ramlah mengernyit, mengingat-ingat. Ah, iya, pernah. Dulu dia sering ke sini, dengan seorang perempuan. Jantung Ibu Aisyah berdegup. Perempuan seperti apa? Cantik, pendiam, tapi wajahnya selalu terlihat sedih. Tak perlu nama. Insting seorang ibu sudah tahu siapa yang dimaksud. Sementara itu, Aisyah sendiri mulai merasa ada jarak yang tak bisa ia jelaskan. Faris memang masih lembut, masih sopan. Tapi ada keheningan baru di antara mereka, seolah masing-masing menyimpan beban sendiri. Di tepi sungai, Aisyah akhirnya bertanya, Faris, apakah masih ada hal tentangmu yang belum ku ketahui? Faris terdiam. Tatapannya menatap air yang mengalir pelan. Jika aku berkata tidak ada lagi, apakah kau akan percaya? Tanyanya balik. Aisyah menelan ludah. Aku ingin percaya, tapi akhir-akhir ini, semuanya terasa seperti teka-teki. Faris menunduk. Aku juga sedang mencoba memahami diriku sendiri. Jawaban itu bukan kebohongan, tapi juga bukan seluruh kebenaran. Malamnya, Ibu Aisyah menerima kabar baru. Bu Ramlah datang langsung ke rumah, wajahnya serius. Maaf aku datang malam-malam, katanya. Tapi aku rasa kau perlu tahu. Lelaki itu dulu pernah bertengkar hebat dengan seseorang di warungku. Siapa? Tanya Ibu Aisyah dengan jantung berdebar. Bu Ramlah menyebut satu nama. Nama yang belum pernah Aisyah dengar. Nama yang membuat Ibu Aisyah langsung pucat. Nama itu pernah disebut dalam pesan yang kuterima, bisiknya. Dan di saat yang sama, jauh di sudut kota, seorang lelaki memandangi foto Faris di layar ponselnya. Ia tersenyum tipis. Akhirnya kau muncul lagi. Di sebuah penginapan kecil di pinggir kota Jambi, seorang lelaki duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang ponsel, menatap foto Faris yang terpampang jelas di layar. Sorot matanya dingin, penuh perhitungan. Namanya Kamal, bukan orang sembarangan, bukan pula kenalan biasa. Akhirnya aku menemukanmu, gumamnya pelan. Sementara itu, di rumah Aisyah, suasana semakin berat.
Ibunya kini tak lagi bisa menyembunyikan kegelisahan. "Aisyah," panggil sang ibu pelan saat mereka berdua di dapur. "Kalau seandainya pernikahan ini dibatalkan, apa yang kau rasakan?" Tangan Aisyah terhenti di atas talenan. Ia tak langsung menjawab. Kenapa ibu bertanya begitu? Ibunya menatap wajah putrinya lama, lalu berkata jujur, "Ibu takut. Bukan karena kau tidak cinta, tapi karena terlalu banyak kabut di sekitar lelaki itu." Aisyah menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban. Di sisi lain kota, Faris berdiri di depan masjid tua setelah sholat Isya. Hatinya gelisah tanpa sebab yang jelas. Seolah ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa. Langkah kaki terdengar di belakangnya. "Kau tidak berubah, Faris." Faris menegang. Ia menoleh perlahan. Lelaki itu berdiri beberapa meter darinya. Senyum tipis di bibirnya, tapi tak ada kehangatan di mata. "Kamal," suara Faris nyaris tak terdengar. "Kau masih ingat aku?" kata Kamal tenang. "Bagus." Faris menegakkan tubuh. "Apa yang kau lakukan di sini?" Kamal melangkah lebih dekat. "Mengikuti jejakmu, sama seperti dulu." Dada terasa menyesakkan. "Aku sudah meninggalkan semua itu," ujar Faris tegas. "Aku tidak ingin terlibat lagi." Kamal terkekeh pelan. Masalahnya, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia menepuk bahu Faris pelan, namun sentuhan itu terasa seperti ancaman. "Aku harap calon istrimu tahu siapa sebenarnya lelaki yang akan dia nikahi." Faris menepis tangannya. "Jangan libatkan dia." Senyum Kamal melebar. "Justru karena dia, aku datang." Malam itu Faris tak bisa tidur. Nama Kamal kembali hidup di pikirannya seperti luka lama yang baru saja terbuka. Dan jauh di rumahnya, Aisyah menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Perasaan tak nyaman terus mengganggunya. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya berkata bahwa badai yang sebenarnya belum datang. Pagi itu, Aisyah merasa dadanya sesak tanpa alasan yang jelas. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menggantung di sekitarnya. Di luar rumah, sebuah mobil berhenti perlahan. Seorang lelaki turun dengan langkah tenang. Wajahnya rapi, tutur katanya halus, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat siapapun merasa tidak nyaman. Itu Kamal. Ia mengetuk pintu rumah Aisyah dengan sopan. Ibunda Aisyah yang membukakan pintu. "Assalamualaikum," ucap Kamal lembut. "Maaf mengganggu, saya hanya ingin berbicara sebentar." "Ada perlu apa?" tanya sang ibu hati-hati. Kamal tersenyum tipis. "Saya teman lama Faris." Kalimat itu saja sudah cukup membuat jantung ibu Aisyah berdegup lebih cepat. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Kamal berbicara tenang, seolah tidak membawa niat buruk. "Faris orang baik," katanya pelan. "Setidaknya, dia berusaha terlihat seperti itu." Ibu Aisyah langsung menatapnya tajam. "Apa maksud Anda?" Kamal menyilangkan jari-jarinya. "Apakah Faris pernah bercerita tentang hidupnya sebelum ke Jambi?" Tak ada jawaban. Kamal mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Dia pandai menyembunyikan banyak hal. Di kamar, Aisyah mendengar suara-suara samar dari ruang tamu. Entah mengapa, hatinya terasa semakin tidak tenang. Ia keluar perlahan dan berdiri di balik dinding, cukup dekat untuk mendengar. Kamal melanjutkan, suaranya tetap datar. "Dulu, Faris bukan orang yang religius seperti sekarang. Ia pernah hidup dalam dunia yang jauh dari nilai-nilai yang kini ia bawa." "Apa yang ingin Anda katakan?" tanya Ibu Aisyah dengan suara tegas. Kamal menatapnya lurus. "Saya hanya ingin keluarga ini tahu bahwa perubahan Faris bukan datang tanpa alasan. Ada sesuatu yang dia larikan." Aisyah membeku di tempatnya. Kamal berdiri. "Saya tidak datang untuk merusak. Saya hanya tidak ingin ada orang lain yang hidup dalam kebohongan." Sebelum pergi, ia menambahkan pelan, "Jika ingin tahu kebenaran, tanyakan langsung padanya tentang malam itu." Langkah kaki Kamal menjauh, meninggalkan udara yang terasa dingin. Malamnya Aisyah bertemu Faris di tepi sungai. Tak ada senyum kali ini. "Kamal datang ke rumah," ucap Aisyah langsung. Faris terdiam. Wajahnya menegang. "Dia berkata kau melarikan diri dari sesuatu," lanjut Aisyah. "Dia menyebut malam itu." Angin berembus pelan, membawa kesunyian. Faris menutup mata sejenak. "Aisyah, tidak semua masa lalu bisa diceritakan dengan mudah. Tapi semua itu akan tetap menjadi bayangan selama engkau tak jujur," balas Aisyah dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat ketakutan yang nyata di mata Faris. Bukan takut kehilangan dirinya, tapi takut pada kebenaran itu sendiri. "Ellie." Hujan turun deras malam itu,
seolah langit ikut menumpahkan beban yang selama ini dipendam. Di tepi sungai yang mulai meluap, Aisyah dan Faris berdiri berhadapan, terdiam dalam jarak yang terasa lebih jauh dari biasanya. Aisyah. Suara Faris hampir tenggelam oleh derasnya hujan. Jika aku mulai bercerita, kau mungkin tak akan melihatku sama lagi. Aisyah menatapnya tanpa berkedip. Aku sudah tak melihatmu sama sejak semua rahasia ini muncul. Kata-kata itu jujur. Menyakitkan, tapi perlu. Faris menarik napas panjang. Aku dulu bukan siapa-siapa yang patut dibanggakan. Aku hidup di antara orang-orang yang mengejar uang dengan cara yang salah. Aisyah terdiam. Kamal adalah bagian dari dunia itu. Hujan semakin deras. Kami pernah terlibat dalam urusan yang tidak halal. Aku tidak bangga mengakuinya. Suara Faris bergetar. Aku mundur saat aku sadar aku sedang kehilangan diriku sendiri. Lalu Kamal? Tanya Aisyah pelan. Dia tidak pernah benar-benar keluar. Aisyah merasa dadanya sesak. Dan Zahra? Tanyanya lagi lebih lirih. Faris memejamkan mata. Dia hadir saat aku sedang mencoba menjadi orang yang lebih baik. Tapi aku terlalu rusak untuk percaya bahwa aku pantas dicintai. Maka aku lari. Dari dia. Dan dari diriku sendiri. Air mata Aisyah bercampur hujan. Jadi semua ini, suaranya bergetar, adalah sisa-sisa pelarianmu? Faris menggeleng cepat. Tidak. Bertemu denganmu adalah satu-satunya hal yang membuatku ingin benar-benar menetap. Sunyi menggantung di antara mereka. Aisyah menunduk. Kenapa baru sekarang kau berkata jujur? Karena aku takut, jawab Faris jujur. Takut jika kau tahu segalanya kau akan pergi. Aisyah tersenyum pahit. Dan sekarang? Faris menatapnya lurus. Hujan membasahi wajahnya. Sekarang aku lebih takut jika kau bertahan karena kasihan, bukan karena percaya. Kata-kata itu justru lebih menyakitkan. Aisyah memejamkan mata. Di dalam hatinya ada dua suara yang saling bertentangan. Satu ingin lari sejauh mungkin, satu lagi ingin tetap percaya pada perubahan manusia. It's tak menawan. Ia hanya berbalik, melangkah pergi, meninggalkan Faris berdiri sendirian di bawah hujan. Dan Faris tahu, diam Aisyah adalah pertanyaan paling menakutkan. Sejak malam hujan itu Aisyah berubah. Ia tetap menjalani hari-hari seperti biasa, membantu ibunya, menyambut tamu, tersenyum sopan. Namun ada jarak yang tak lagi bisa disentuh siapapun. Bahkan oleh Faris. Dan Faris menyadarinya. Pagi itu, ia berdiri lama di depan rumah Aisyah, namun tak mengetuk. Dari balik pagar, ia melihat Aisyah tertawa kecil bersama sepupunya. Tawa yang dulu terasa dekat, kini terasa asing. Ia berbalik pergi. Bukan karena tak peduli, justru karena terlalu peduli. Di sisi lain kota, Kamal duduk santai di sebuah kafe kecil, menatap layar ponselnya. Sebuah foto muncul. Aisyah keluar dari rumah bersama ibunya. Ia tersenyum tipis. Akhirnya kau mulai ragu, gumamnya. Ia mengetik sebuah pesan, lalu mengirimkannya ke nomor tak dikenal. Kau pikir lelaki seperti Faris bisa benar-benar berubah? Hati-hati, masa lalu selalu menagih harga. Pesan itu sampai ke ponsel Aisyah. Tangannya gemetar saat membacanya. Malamnya, Faris memutuskan sesuatu. Ia menemui ayah Aisyah. Ada apa lagi? Tanya lelaki tua itu dengan suara datar. Faris menunduk dalam. Saya datang untuk meminta izin mundur. Ayah Aisyah terdiam. Bukan karena saya tak mencintai Aisyah, lanjut Faris pelan. Tapi karena semakin saya dekat dengannya, semakin besar bahaya yang mengikutinya. Bahaya? Tanya sang ayah tajam. Faris mengangguk. Masa lalu saya belum selesai, dan ada orang yang tidak akan berhenti sebelum saya benar-benar hancur. Ayah Aisyah menatap Faris lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya penyesalan, tapi ketulusan. Kau ingin melindunginya dengan cara pergi? Tanya sang ayah. Faris mengangguk. Kadang, ucap ayah Aisyah pelan, pergi bukan bentuk perlindungan, tapi bentuk lain dari ketakutan. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada kemarahan. Sementara itu Aisyah duduk di kamarnya menatap ponselnya. Tak ada pesan dari Faris sejak kemarin. Entah mengapa hatinya terasa lebih sakit karena itu. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa perasaan yang tak sempat diucapkan. Dan jauh di sudut kota, Kamal tersenyum sendirian. Karena ia tahu, jika dua hati mulai menjauh, satu dorongan kecil saja cukup untuk menghancurkan segalanya. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Faris. Tidak ada lagi langkahnya di depan rumah. Tidak ada lagi pesan singkat yang biasanya datang menjelang maghrib. Tidak ada lagi tatapan tenang yang dulu selalu membuat Aisyah merasa aman. Dan justru disitulah Aisyah sadar.
Ia telah kehilangan lebih banyak dari yang ingin ia akui. Pagi itu, Aisyah duduk di beranda, menatap jalan kecil yang biasanya dilalui Faris. Ibunya memperhatikannya dari balik pintu, tanpa berkata apapun. "Aisyah," panggil ibunya lembut. "Kalau kau ingin menangis, menangislah, jangan disimpan." Aisyah menggeleng pelan. Aisyah tidak tahu harus menangis karena apa, Mak. Karena dia berbohong, atau karena dia pergi. Ibunya tak menjawab, karena terkadang dua-duanya sama menyakitkan. Di tempat lain, Faris kini tinggal di sebuah rumah kontrakan yang lebih jauh dari desa. Ia sengaja menjauh, memutus banyak jalur, menghilang perlahan. Namun bayangan Aisyah justru semakin nyata. Setiap doa, setiap sujud, setiap sunyi, ia selalu ada. Ketukan keras tiba-tiba menggema di pintu kontrakannya. Faris menegang. Saat pintu dibuka, seorang pemuda berdiri di sana, napasnya terengah. "Bang Faris," tanyanya. "Siapa kamu?" "Saya adiknya Laila, sepupu Aisyah." Jantung Faris langsung berdegup lebih kencang. "Ada apa dengan Aisyah?" Pemuda itu menelan ludah. "Kak Aisyah, pingsan di pasar." Pasar tradisional Jambi siang itu berubah kacau. Orang-orang berkerumun. Suara panik terdengar di mana-mana. Faris menerobos kerumunan begitu melihat tubuh Aisyah terbaring di bangku kayu, wajahnya pucat. "Aisyah." Ibunya duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Dokter kecil dari puskesmas baru saja datang. "Dia terlalu kelelahan, dan pikirannya terlalu berat," kata sang dokter. "Tidak ada yang serius, tapi dia butuh ketenangan." Kata-kata itu terasa seperti pukulan bagi Faris, karena ia tahu sebagian dari beban itu adalah dirinya. Aisyah perlahan membuka mata. Pandangan mereka bertemu. Tak ada kata, tak ada kemarahan, hanya rasa yang terlalu banyak untuk diucapkan. Faris menggenggam tangannya sebentar, sangat singkat, sangat sopan, tapi penuh makna. "Aku di sini," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aisyah tak menarik tangannya. Namun jauh di sudut pasar, sepasang mata memperhatikan. Kamal berdiri di antara kerumunan, tersembunyi di balik topi dan kacamata. Senyumnya tipis. "Jadi engkau belum benar-benar pergi darinya," gumamnya. Dan di dalam saku jaketnya, sebuah ponsel bergetar. Sebuah pesan masuk. Waktunya sudah dekat. Sejak kejadian di pasar, keadaan rumah Aisyah berubah. Bukan menjadi tenang, justru menjadi lebih waspada. Ibunya kini sering memandangi Faris lebih lama dari biasanya setiap kali ia datang menjenguk. Bukan lagi dengan curiga semata, tapi dengan pertimbangan yang dalam, antara takut dan percaya. "Aisyah belum benar-benar kuat," ujar sang ibu suatu sore saat Faris datang membawa buah tangan. "Jangan buat dia terluka lagi." Faris mengangguk. "Saya tidak datang untuk mengambil apapun. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja." Kata-katanya jujur, dan ibu Aisyah bisa merasakannya. Aisyah duduk di kamarnya, tubuhnya sudah jauh lebih segar, tapi hatinya belum sepenuhnya pulih. Ketika Faris mengetuk pintu dengan sopan dan berdiri di ambang, ia hanya menatap tanpa senyum. "Kau tidak harus datang," ucap Aisyah pelan. "Aku tahu," jawab Faris jujur, "tapi aku ingin datang." Sunyi di antara mereka bukan lagi karena marah, melainkan karena terlalu banyak perasaan yang belum selesai. "Aku sudah hampir kehilanganmu," lanjut Faris lirih. "Dan itu membuatku sadar, menjauh bukan solusi." Aisyah menatapnya lama. "Lalu apa solusinya?" Faris menelan ludah. "Menghadapi semuanya, termasuk Kamal." Nama itu menggantung di udara. Di tempat lain, Kamal duduk bersama dua orang lelaki asing di sebuah bengkel tua. "Dia mulai kembali ke keluarga itu," ujar salah satu dari mereka. Kamal tersenyum tipis. "Biarkan saja, semakin dekat dia dengan mereka, semakin mudah dia hancur." "Apa rencanamu?" Kamal menatap layar ponselnya, menampilkan foto Faris dan Aisyah di pasar. "Kebenaran yang setengah-setengah selalu lebih berbahaya daripada kebohongan," katanya pelan. "Dan aku akan memberi mereka versi kebenaran yang paling menyakitkan." Malam itu, Faris dan Aisyah duduk di teras rumah. Angin berembus lembut. Tak ada orang lain di sekitar. "Aisyah," ucap Faris akhirnya, "jika suatu hari kau mendengar sesuatu yang buruk tentangku, jangan langsung percaya." Aisyah menoleh. "Kau memintaku percaya tapi masih menyisakan rahasia?" Faris terdiam sejenak lalu mengangguk. "Ada hal-hal yang bukan hanya menyangkut aku, tapi juga keselamatan orang lain." Jawaban itu membuat Aisyah semakin gelisah. "Faris, aku tidak butuh lelaki sempurna," ucapnya pelan. "Aku hanya butuh kejujuran." Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam daripada teriakan. Faris memejamkan mata, karena ia tahu
Waktu untuk menyembunyikan apapun hampir habis. Dan benar saja, malam itu juga sebuah akun anonim mengirim pesan ke banyak nomor warga desa. Berisi foto lama Faris bersama orang-orang yang jelas terlibat dalam dunia gelap. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk mengguncang. Inikah lelaki yang akan kalian percayai sebagai suami putri terbaik desa? Keesokan paginya, desa kembali berbisik. Namun kali ini, lebih keras dari sebelumnya. Aisyah dengan langkah yang lebih mantap dari biasanya. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Tidak ada lagi niat menyembunyikan apapun. Ia meminta izin berbicara di depan keluarga. Semua berkumpul di ruang tamu. Ayah, ibu, paman, bibi, dan Aisyah yang duduk paling ujung, wajahnya tenang tapi mata waspada. Faris menunduk dalam. Saya tidak ingin lagi ada rahasia. Ruangan menjadi sunyi. Saya memang pernah hidup dalam dunia yang salah. Bersama orang-orang yang mengejar uang dan kekuasaan dengan cara kotor. Suaranya berat, tapi jelas. Kamal adalah bagian dari itu. Beberapa wajah terkejut, beberapa lainnya hanya terdiam. Tapi saya keluar. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Dan sejak itu, saya mencoba membangun hidup baru, meski dengan cara yang sering salah. Faris menoleh ke arah Aisyah. Saya salah karena tidak jujur sejak awal. Saya salah karena berpikir bisa melindungi dengan diam. Aisyah menatapnya lama. Kamal mengejarku bukan karena dendam pribadi saja, lanjut Faris. Tapi karena aku tahu terlalu banyak tentang masa lalunya. Dan dia takut kebenaran itu keluar. Ayah Aisyah akhirnya bicara. Kenapa kau tetap datang ke hidup anakku jika bahaya itu masih ada? Faris menjawab tanpa ragu. Karena saya mencintainya. Dan karena untuk pertama kalinya, saya ingin berani menghadapi masa lalu, bukan lari. Ruangan kembali sunyi. Aisyah berdiri perlahan. Kau baru jujur sekarang, katanya pelan. Tapi setidaknya, sekarang aku tahu aku tidak lagi mencintai bayangan. Aku mencintai manusia yang berdiri di depanku. Itu bukan jawaban ya, tapi juga bukan penolakan. Dan bagi Faris, itu sudah lebih dari cukup untuk tetap bertahan. Desa kembali sunyi, tapi bukan karena damai. Melainkan karena semua orang sedang menunggu sesuatu tanpa tahu apa. Sejak Faris mengungkap kebenaran, sebagian warga mulai memahami. Tidak semua menerima, tapi bisikan tak lagi setajam dulu. Ayah Aisyah pun mulai berdiri di posisi netral. Tidak mendukung penuh, namun juga tak menolak. Namun Faris justru merasa semakin tidak tenang. Instingnya berkata, Kamal tidak akan tinggal diam. Sore itu Faris menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kau sudah bicara terlalu banyak. Sekarang giliranku. Tak ada ancaman langsung. Justru itu yang membuatnya lebih berbahaya. Malamnya, listrik di sebagian desa padam. Hanya beberapa rumah yang masih menyala. Aisyah sedang membantu ibunya di dapur ketika terdengar suara benda jatuh dari arah teras. Berak. Ia tergenun. Ibunya ikut menoleh. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya sebuah amplop coklat tergeletak di lantai. Di dalamnya, sebuah foto. Foto lama Faris. Dan di belakangnya tulisan tangan. Jika dia tetap di sini, keluargamu ikut menanggung akibatnya. Tangan Aisyah gemetar. Untuk pertama kalinya, ancaman itu tidak lagi terasa jauh. Beberapa menit kemudian, Faris datang, seolah sudah merasakan sesuatu. Begitu melihat wajah Aisyah dan amplop di tangannya, ekspresinya berubah. Kamal, gumamnya. Aisyah menatapnya tajam. Ini sudah bukan soal reputasi lagi, Faris. Ini sudah soal keselamatan. Faris mengangguk perlahan. Aku tahu. Apa yang akan kau lakukan? Faris menatap gelap malam di luar sana, lalu berkata pelan namun pasti. Kali ini, aku tidak akan lari. Malam itu, Faris berdiri sendirian di tepi sungai. Tempat yang selalu menjadi saksi percakapan mereka, dan kini menjadi tempat penentuan. Ia tahu Kamal akan datang. Dan benar saja, langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Kau benar-benar berubah. Suara Kamal terdengar dingin. Dulu kau pengecut, sekarang sok pemberani. Faris menoleh tenang. Aku bukan pemberani, aku hanya lelah berlari. Kamal tersenyum tipis. Kau pikir dengan mengaku jujur semuanya selesai? Tidak, jawab Faris. Tapi setidaknya aku tak lagi bersembunyi. Untuk pertama kalinya Kamal terlihat goyah. Bukan karena takut, tapi karena kehilangan kendali. Kau sudah kehilangan segalanya, ujar Kamal pelan. Faris menggeleng. Tidak. Langkah kaki kecil terdengar. Aisyah berdiri beberapa meter dari mereka. Kau belum kehilangan aku, ucapnya tenang. Kamal menoleh terkejut. Kau masih memilihnya? Aisyah menatap Faris,
lalu menjawab dengan suara yang tak goyah. Aku tidak memilih masa lalunya. Aku memilih keberaniannya hari ini. Kamal terdiam. Tak ada teriakan, tak ada kekerasan. Hanya kesadaran bahwa ia telah kalah bukan oleh kekuatan, tapi oleh kejujuran yang tak lagi bisa ia goyah. Ia berbalik pergi, meninggalkan malam itu tanpa kata. Beberapa bulan kemudian, desa kembali tenang. Tak semua luka hilang, tak semua orang lupa. Tapi satu hal jelas, Faris tak lagi bersembunyi. Aisyah tak lagi ragu. Di bawah langit Jambi yang lembut, mereka duduk berdampingan. Bukan sebagai kisah sempurna, tapi sebagai dua manusia yang memilih tetap bertahan. Meski tahu cinta tidak selalu mudah, Aisyah tersenyum kecil. Kalau waktu bisa diulang, kau masih akan datang ke hidupku? Faris menatapnya lembut. Meski harus melalui semua rasa sakit ini, tetap iya. Aisyah mengangguk pelan. Karena cinta sejati bukan tentang masa lalu yang bersih, melainkan tentang keberanian untuk tetap tinggal saat semua alasan untuk pergi sudah tersedia. Tamat.